Bagaimana cara mengatasi futur di dalam ibadah dan belajar? Baik, yang pertama adalah hindari hal-hal yang membuat antum mundur dari semangat untuk belajar. Ya, terlalu banyak olahraga, terlalu banyak memainkan HP, penyebab itu. Ya, penyebab ini. Kalau antum sudah sering begitu, ada rasa malas nanti beribadah. Maka jangan berikan celah untuk hal itu. Ketika azan cepat ke masjid, jangan masih belum qomat nih, masih main HP dulu. Kan gitu biasanya, masih balas WA atau apa, kan gitu. Ini contohnya ini, banyak begitu. Kita undur-undur dulu. Nah, coba antum lakukan setiap azan atau sebelum azan antum sudah berwudu, datang ke masjid. Selalu dilakukan dengan semangat. Karena sedikit demi sedikit, la yazalu qaum yata'akharu kata Rasulullah at-ta'akharhumullah. Seseorang selalu lambat-lambat dari salat, dia akan benar-benar dilambatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka hindari perkara-perkara yang membuat kita lalai dari ketaatan itu, membuat kita malas di ketaatan itu. Yang kedua adalah yaitu ingat bahwa keutamaan melakukan ketaatan itu adalah besar insya Allah Subhanahu wa taala. Masa muda adalah masa yang terbaik untuk beribadah. Perkataan dari Hafsah binti Sirin, saudara dari Muhammad bin Sirin, seorang tabi'iyah, apa kata dia? Innamal amalu fi syabab. Innamal amalu fi syabab. Amal itu adalah saat muda. Kalau sudah tua, udah banyak uzurnya tuh. Maka dia katakan innamal amalu fi syabab. Sehingga masa muda ini menjadi muda. Jika diisi dengan banyak ibadah, menjadi salah satu orang mendapat naungan di surga kelak, di akhir kelak. Sab'atun yudhillumullahu ma ila dhilla ila dhilluh, di antara syabun nasya'a fi ibadatillah. Dan menyia-nyiakan masa muda ini menjadi pertanggungjawaban di akhir kelak. Lan tazula qadama 'abdin aw la tazulu kalau ma'abdi yaumil qiyamah hatta yas'ala arba. Tidak akan melangkah seorang di akhir kelak sampai bertanggungjawabkan 4 hal. Di antaranya ansyababi fima abla. Masa muda di mana dihabiskan. Ini masa muda adalah masa yang sangat-sangat produktif. Kenapa? Bisa menahan ngantuk, kuat menahan dingin, kuat menahan panas. Ya, semuanya masih kekar kuat. Gitu. Maka kalau di masa muda antum selalu giat beribadah, di masa muda akan dijaga Allah. Maka ini hadis Ibnu Abbas, ta'aruf ila Allah ya'rifka fi syiddah, ta'aruf ila Allah fi raha ya'rifka fi syiddah. Kenapa banyak orang-orang tua yang beribadah kuat? Karena di masa muda dia sudah menjaga demikian. Allah jaga dia. Sebaik penjagaan Allah itu adalah Allah istiqomahkan antum dalam agama. Ini tidak ada keutamaan dari itu lagi. Tidak ada kelebihan nikmat dunia dari segala apa yang ada, istiqomah dalam agama ini. Sampai akhir kalimat kita keluar di dunia, la ilaha illallah. Tingkat dari semua agama ini, ibadah dan apapun saja, istiqomah. Jadi kalau orang semangat apa-apa hebat ilmunya, belum tentu di akhirnya tahun depan tetap istiqomah tidak. Maka yang paling penting dalam hidup adalah istiqomah. Maka oleh sebab itu kita minta dalam setiap rakaat salat. Apa makna ayat itu? Ihdinas siratal mustaqim. Apa penafsiran ulama di situ? Meminta ad-dawam ala siratal mustaqim. Wa ziyadah fi tiba'in siratal mustaqim. Kan tunjukilah kami jalan yang lurus. Makanya mereka dan para ulama menyebutkan, kan kita sudah berada di jalan yang lurus, itu Islam. Tapi dalam Islam ini kan ada amal. Maka kita minta kepada Allah ditunjuki untuk rajin beramal. Kemudian apalagi istiqomah di atas kebenaran ini, di atas jalan lurus ini. Maka sebetulnya ihdinas siratal mustaqim adalah ad-dawamu 'alaiha. Ingat waktu membaca ini adalah meminta selalu ada di atas jalan benar ini. Inilah itu. Makanya pentingnya istiqomah itu. Tidak ada yang paling berharga dalam beragama dari istiqomah. Tidak ada lebih dari itu. Bisa orang hafal Al-Quran, tapi belum tentu dia istiqomah, bisa murajaah dan seterusnya. Bisa orang rajin dalam berpuasa Senin Kamis, belum tentu bisa dia istiqomah enggak.
Makanya yang paling berat adalah istiqomah. Dan itulah lubuddin, kunci agama ini istiqomah. Tidak ada lebih dari itu. Tapi untuk mencapai istiqomah dengan ilmu, dengan amal, dengan sabar, ya, dengan ilmu menambah keyakinan selalu, dengan sabar untuk memperkuat semangat mengamalkan ilmu itu. Demikian wallahu a'lam bishawab.